Jadi Bapak mohon nanti kita sepakati bersama, ya. Kita sepakati bersama bagaimana, apakah mau kelas kita segini atau begini. Jadi yang segi positif, bukan negatif. Jelas ya? Jelas. Baik. Sebelumnya adalah kita es briefing dulu. Ya, semuanya berdiri. Dari baik hati, yang baik hati. Ajari aku, untuk jujur, karena aku, seperti sahabatmu, ketika aku lalai, dalam belajar, tegurlah aku. Jangan lupa ya, sahabatku. Betul kan? Baik, sekarang kita bagikan ini, ya, yang pink, yang kuning atau yang hijau? Pink. Boleh ya, aman terus. Pergi dulu. Belakang. Dah. Impian kelas. Ini bukan impian kelas itu ya. Katanya ada impian kelas. Ngerti maksudnya? Kalian memimpikan mau kelas kalian itu yang segi positif itu bagaimana? Saya mau kelas saya ini seperti, saya mau kelas saya bersih, tentram, saya mau kelas saya tidak ada berkelahi ataupun dan sebagainya. Dari segi yang positif, yang jelek kan ada. Saya mau kelas saya banyak sampah, itu segi negatif. Kita tuliskan. Bukan. Boleh satu, boleh dua, ya terserah. Ya, tekan. Ya. Oke. Ya. Silakan dibuka mana aja boleh. Mana aja boleh, mana aja boleh. Di atas, di tengah, di bawah, terserah. Ya, apa? Sudah balik ke sana. Tapi ingat ya. Oke. Dan itu dulu ya. Saya ingin memiliki kelas yang damai. Saya ingin kelas selalu bersih dan tidak ribut pas pelajaran. Saya mau kelas saya aman dan damai. Damai bersamamu. Baik kelas jika waktu pergantian jam tidak ada yang keluar. Seperti saling berbagi satu sama lain, kompak dalam hal apapun dan semuanya baik saja. Kompak dalam segi harus tentukan pendapat saya, muka saya bersih. Berarti kalau muka bersih, kita harus bagaimana? Peraturannya menjaga, selalu menjaga kebersihan. Itulah. Oke. Jadi solusinya seperti kalian ini kan masalah kemauan. Saya mau, misalnya, saya mau cari uang. Berarti kalau kita mau cari uang, kita harus kerja. Itulah maksudnya.
keyakinannya Ya. ini datang sholat tepat waktu. Dua apa? Budaya 5. Yang di kelas gimana? Ini kan kita mau kelas kita mengerjakan pelajaran dimulai dan pelajaran selesai. Sepuluh apa tadi? Itu ya. Berarti ini keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Jadi Bapak mohon kepada anak-anak Bapak ya, ketika kelas ini sudah membuat keyakinan, berarti ini harus sama-sama kita jalankan. Seperti datang sekolah pada waktu, berarti kita harus mengacu pada peraturan sekolah jam ini. Berarti saya harus datang sebelum jam itu. Kemudian budaya 5S, ada salam, senyum, sopan, santun, dan sapa. Ya kan? Dan kan, salam gimana kan? Selalu jaga kebersihan. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau ada PR, kerjakan terus. Hari ini jangan tunggu lagi dengan semuanya. Kalau hati senang semuanya. Kalau kau hati senang, mari kita lakukan. Kalau kau hati senang semuanya. Marilah kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mulai. Nah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita telah diberikan kesehatan, panjang umur sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan yang sederhana ini, yang mana tujuan kita adalah belajar bersama ya, ada pembelajaran yang terbaru gitu. Saya di sini juga bukan pemateri yang sudah pintar sekali. Saya juga masih belajar. Di sini nanti kita bertukar pendapat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat salam mari pulang. Sama-sama kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau sekalian. Bapak wakil kepala sekolah yang terhormati, bapak-bapak, ibu-ibu guru yang kami hormati, dan kepada bapak keluarga, Pak Majelis sebagai dalam guru penggerak yang kami hormati, serta rekan kita Bapak Arismen yang sudah dikukuhkan kemarin, sudah resmi menjadi seorang guru penggerak di sekolah kita. Jadi alhamdulillah dengan adanya guru penggerak di sekolah kita, berarti kita sudah ada tempat kita belajar bersama, tempat kita bertanya tentang hal-hal apa yang harus kita jalankan di sekolah, sehingga di sekolah itu nanti lahir hal-hal yang positif. Seperti pada hari ini Bapak M. Syuhada Fahmi akan memaparkan makalahnya di depan kita bersama tentang budaya positif di sekolah. Tentu budaya-budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini sangat berdampak positif juga terhadap kemajuan sekolah, terhadap kemajuan peserta didik kita, sehingga
apa yang kita harapkan nanti mudah kita capai. Bapak Ibu yang kami muliakan, calon guru penggerak ini pada tahun ini pada kita ya baru lulus 2 orang, baru resmi dikukuhkan 1 orang. Ke depan kita semua ini harus semua ikut jika ada kesempatan dibuka untuk dicalonkan atau dites untuk menjadi guru penggerak yang masih mempunyai syarat, memenuhi syarat. Silakan Bapak Ibu ikut. Sungguh pun kita ada sebagian berprinsip. Kalau kita ajak, ayo Bapak Ibu kita ikut tes guru penggerak. Saya tidak ikut lagi karena tidak mungkin saya ikut jadi kepala sekolah. Bukan itu persoalannya. Sekarang dengan majunya teknologi dan perubahan zaman, guru penggerak ini bukan hanya dia untuk menjadi kepala sekolah, bukan, tetapi untuk menggerakkan semua hal yang ada di sekolah. Itu tugas yang tujuan utamanya, sehingga jangan salah persepsi kita. Kemudian oleh Menteri Pendidikan juga disebutkan pada saat dulu memang untuk menjadi kepala sekolah itu ada sertifikat calon kepala sekolah. Tetapi dengan lahirnya guru penggerak ini, maka sertifikat calon kepala sekolah itu diganti dengan sertifikat calon guru penggerak. Berarti kalau sekarang guru penggerak belum ada, berarti kepala sekolah sudah boleh penggantinya oleh sertifikat guru penggerak, boleh diangkat dengan itu, dengan catatan sudah ada sertifikasi, ya sudah ada sertifikat guru profesional, ada sertifikat guru penggerak, jadi sudah memenuhi syarat. Bukan dalam arti dengan sudah adanya sertifikat guru penggerak ini semua kepala sekolah yang sudah lebih dahulu itu diberhentikan, semua tidak seperti itu juga. Cuma dilihat juga keadaannya, kemajuannya, kemampuannya. Karena di sana sini kita lihat dari perkembangan sekarang guru penggerak itu yang sudah lulus itu semuanya sangat mudah-mudah, ya, sangat mudah-mudah, sangat energik. Ada satu hal yang belum mereka miliki dalam guru penggerak ini, yaitu kepemimpinan. Sungguh pun dalam pendidikan guru penggerak itu ada kepemimpinan. Karena untuk menjadi seorang pemimpin ini, dia harus bisa membaca yang tidak ditulis. Ya, harus bisa membaca dan tulis. Memang kita akui guru-guru penggerak khususnya dari selatan saya sudah sangat memahami. Bagus-bagus hari ini di misalnya dilatih jadi kepala sekolah, mereka akan siap. Saya yakin karena sudah kenal pada mereka semua. Memang ada orang yang menentukan bagaimana dengan kepemimpinannya nanti, karena masih belum muda. Biasanya begini kita. Kan orang-orang Aceh ini kalau yang muda-muda agak ini ya, agak kurang disegani lah begitu. Ya, jadi maka di situ orang meragukan. Padahal dari kita tidak perlu kita ragukan. Ya sudah cukup siap. Jadi Bapak Ibu, kita semua berharap kepada yang sudah lulus calon, sedang berjalan, Pak Suada Pahmi dan Pak Mukhlis. Nah ini kita doakan supaya terus dia bisa sukses, bisa selesai dengan nilai memuaskan, bagus seperti teman kita Pak Aris. Ya Pak Aris kita mengucapkan juga selamat kemarin dikukuhkan. Semoga Pak Aris jangan segan-segan untuk menggerakkan sekolah ini, tidak perlu segan. Tentu Bapak juga tidak sendiri. Karena kalau kita berjalan sendiri-sendiri, ini agak susah. Berarti Bapak butuh teman
butuh tanya sana sini dengan wakil kepala sekolah, dengan guru-guru, guru BK dan teman-teman semua. Kalau memang ini harus kita lakukan, Pak. Ini budaya yang sangat positif untuk sekolah kita. Ayo kita konsultasi, kita komunikasikan. Ayo sama-sama kita jalankan. Sejauh kita masih bisa. Kenapa harus kita takut? Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu doakan kami supaya sehat selalu. Kami tetap berada bersama kita semua. Jadi karena ini merupakan tugas kita, nggak perlu kita takut. Kita jalankan semua. Cuman kalau usia Pak Syuhada kita tidak 10 tahun lagi nggak diterima ya? Nggak terima ya jadi guru calon guru kelas. Pak Aris nggak diterima ya? Nah ya, karena saya juga ingin jadi guru penggerak. Begitu saya isi, saya daftarkan, dibilang di situ, maaf usia Bapak tidak mencapai 10 tahun lagi. Ya, padahalnya sudah duluan juga bergerak dengan Pak Aris ya. Dari begitu dibuka pertama langsung masuk calon. Ya. Karena dibatasi umur, nah sudah. Kemudian saya dengar juga dengan yang lain, ngapain Bapak itu lagi guru penggerak? Saya sudah sertifikat kepala. Padahal guru penggerak itu bukan tujuan kan? Jadi kepala bukan ya dengan salah kaprah kan? Bukan. Karena kita menuntut ilmu ke depan, gurunya harus semuanya nanti dari guru penggerak yang masih mempunyai syarat. Pak Syuhada, kami mengucapkan selamat terus berkarya, bekerja dan belajar supaya nanti menjadi guru penggerak di sekolah kita semuanya dan dapat menggerakkan teman-teman yang lain, juga kami yang sudah tua-tua ini. Kalau digerakkan juga kami masih bisa bergerak, Pak. Nah, lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam sini saya akan mencoba menyampaikan yang sudah saya susun ataupun saya ringkas ya dalam pembelajaran yang sudah kami lakukan di sini. Nanti mungkin Pak Aris bisa membantu saya ya Pak. Nah, karena Pak Aris yang sudah senior dari kami, ya, Pak Aris angkatan 4, sedangkan kami kalau lulus jadi angkatan 7. Baik, Bapak Ibu, kita akan melihat apa itu budaya positif, ya budaya positif di sekolah. Ini pertanyaan romantik. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Pernah. Ya, kemudian untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Begitu. 2. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Itu sudah sifat manusia menurut saya. Ya. Ini pertanyaan romantis. Baik, kita masuk ke teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini menurut Diane Gosel dalam bukunya dia menulis ya Restructuring School Discipline. Ya Bu, kalau salah-salah mohon maaf ya Bu. Nah ini 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? 3. Untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi internal. Tujuan disiplin positif, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi itu perilaku manusia menurut Jane Gossel dalam bukunya ya. Nah, di sini merdeka menurut Ki Hajat Dewantara. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua siapa itu Ki Hajat Dewantara. Ini adalah Bapak pendidikan kita ya kan, karena beliaulah yang telah menggerakkan pendidikan di Indonesia. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kadang-kadang
kata kawan saya, Merdeka Belajar. Guru pergi pelatihan, anak-anak belajar. Bukan seperti itu. Kata kawan saya bilang seperti itu. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, ini kata belajar Dewantara. Oke, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Di sini dikatakan bahwa penghargaan itu adalah berlaku sebagai hukuman. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pelajaran yang sesungguhnya. Nah, kalau kita mengiming-imingkan penghargaan kepada dia, anak-anak itu sudah mengharapkan hadiah. Jadi bukan dari diri dia sendiri lagi. Nah, itu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas siswa. Ya, itu yang pertama. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir, mengurangi motivasi intrinsik. Belajar adalah penghargaan yang sesungguhnya. Bahwa belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Oke, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Kemudian B, beri pengakuan secara pribadi. C, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Dan D, beri pengakuan secara konsisten. Dan E, fokus pada proses. Nah, jadi ini adalah bentuk program memberikan apresiasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat tindakan guru. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi apabila ada siswa yang terlambat karena terlambat sekolah. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, dengan mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi, apakah itu termasuk dalam hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi, Pak. Nah, oke. Kemudian ini sama ya. Ini yang ketiga ini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi atau hukuman, Pak? Setelah disenggol air di atas meja, tumpah airnya. Kemudian dia bersihkan karena tidak sama guru. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Oh, tidak. Ya. Karena tidak, ini murid disuruh tidak mengenakan sepatu nih, ya. Salah ya. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak memakai sepatu hitam. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, ini sama. Ya, kita lihat ke slide berikutnya. Ini Bu, jawabannya. Kalau kita sudah mencatat itu berarti itu hukuman. Bukan. Ya, karena tidak ada
manfaatnya kalau saya rasa itu mungkin ada dari bapak ibu yang lain, ya. Kemudian push up tadi sudah pasti itu hukuman, ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret, ya, itu konsekuensi karena sudah dicoret diganti. Nah, berarti dia tahu dan ini konsekuensinya. Kemudian membersihkan itu lebih. Membersihkan tempat lain konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu tadi, itu adalah hukuman karena dia tidak lagi pakai sepatu di sekolah, ya kan? Ya, hukuman itu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, ya 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Itu konsekuensinya hukuman. Setuju nggak bapak ibu itu konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, ya. Konsekuensi, ya. Karena sinkron ya bukan? Ya, sinkron dengan mata pelajaran tersebut. Baik. Kita next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dari sini ada hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu kalau menurut saya ketahui Pak Ibu terpendam dalam hati. Nah, lagi menyodainya aku pening gitu. Jadi ya, itulah lah. Tapi kalau konsekuensi ada kesepakatan menurut saya. Sesuatu harus terjadi, kedua membuat anak sakit. Ini fisik maupun hati untuk jangka lama, ya. Kemudian waktunya yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian 5, paksaan, itu hukuman. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian 9, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu juga hukuman. Jadi ketika kita menyuruh siswa, mungkin makanya saya kemarin itu ketika saya mau memotong rambut siswa, saya panggil ke belakang karena kalau di depan nanti tidak teman-temannya. Nah, di sini masuk ke mungkin dipermalukan ya, Bapak ya. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, jangka waktu yang pendek. Jadi tidak lama-lama kita suruh, ya, tidak ada rasa dendam ataupun jangka panjang. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi itu. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti itu. Ketika ada permasalahan pada murid itu, kita tuangkan, kita tanyakan. Nah, jadi kamu bagaimana seperti itu? Nah, jadi biar dia berpikir atas apa yang sudah dia lakukan. Dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini pertanyaan pemantik, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik. Di sini ada setiap tindakan peserta didik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu,
di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1 kebutuhan untuk bertahan hidup ataupun survival. Sudah pasti kita harus bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, jadi itu love and belong. Ya, Bu, udah sih. Kemudian 3 kebebasan, 4 kesenangan, dan 5 kekuasaan. Jadi 5 kebutuhan manusia ini ya harus kita penuhi. Di kelas juga seperti itu. Nah, jadi sama siswa itu kita harus juga penuhi ini kebutuhan ini. Jadi kebutuhan hidup, cinta dan kasih sayang, mereka juga perlu cinta dan kasih sayang. Kemudian mereka juga perlu kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jadi seperti itu. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini ada permasalahan yang terdapat pada siswa. Jadi ini ketika 1 di sini menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan 3 menanyakan keyakinan. Ini kalau ada siswa yang bermasalah, ini pakai segitiga restitusi. Untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya, dan di sini menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Bapak Ibu juga pernah buat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi ini kata-kata ketika kita menanyakan kepada siswa ya dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Di sini guru berkata, misalnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Begitu, ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal, apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin menjadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi pertanyaannya seperti ini ya. Dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah.
berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Ibu, tadi kita sudah melihat ada adegan, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan yaitu segitiga restitusi tadi. Jadi di sana kita hari pertama kita memvalidasi menstabilkan identitas seperti yang dalam video tadi, kemudian validasi tindakan yang salah, dan 3 menanyakan keyakinan menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan ini dibuat sebenarnya pada awal masuk sekolah. Jadi di sana kita seperti membuat peraturan ataupun kesepakatan kelas. Jadi kita tawarkan kepada siswa tersebut, ayo kita buat seperti peraturan, tidak juga, cuman dia kalau peraturan kan sudah ditetapkan harus itu. Misalnya secara umum jangan membuang sampah sembarangan, itu. Jadi kalau misalnya kalau kata tertib harus pakai helm. Kalau seperti misalnya kita jalan mematuhi peraturan, itu. Jadi lebih secara umum, secara luasnya, gitu ya. Jadi inilah bagaimana kita implementasikan kepada siswa kita, ya, bagaimana caranya untuk kita menstabilkan siswa supaya dari dia tadi marah-marah karena membuat kesalahan, dengan kita lakukan segitiga restitusi ini bisa kita selesaikan permasalahannya. Baik Bapak Ibu, kemudian di sini ada video satu lagi, yaitu ada 5 posisi kontrol dalam restitusi, ya. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas.
Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun Terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat ya beberapa posisi kontrol ya seperti permasalahan yang terjadi kepada siswa, yaitu Naren tadi ya. Nah, di sini kita sudah lihat saat ini kita berada di mana ya. Lihatlah kedua garis posisi kontrol bawah ini. Garis yang pertama adalah posisi kontrol Anda di rumah, mungkin sebagai seorang ibu, ayah, kakak, paman, bibi. Dan garis kedua adalah posisi kontrol Anda di tempat kerja sebagai guru ataupun kepala sekolah. Bagaimana posisi kontrol Anda selama ini menjalankan disiplin positif di kedua tempat tersebut? Nah, jadi ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin ini sudah kita lakukan di rumah ataupun sekolah. Mungkin disinilah kita baru tahu, ternyata saya ini rupanya. Saya juga kemarin seperti itu, sudah saya lihat tiba-tiba ada yang penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau. Tapi menurut penjelasan tadi bahwa posisi manajerlah yang paling tepat kepada kita di sekolah, karena di sekolah ini kita langsung menanyakan kepada sesuatu, dia berpikir apa kesalahannya dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Jadi bukan kita yang tawarkan, tapi langsung sesuatu tersebut kita tanyakan itu. Nah, baik, saya rasa sudah cukup Bapak Ibu.
untuk presentasi yaitu tentang budaya positif pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, nanti kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya simpan dan akan saya tanyakan. Ya, untuk penyampaian pada kesempatan yang berbahagia ini, ya saya mohon ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatannya. Semoga kedepannya ilmu yang saya dapatkan bisa saya limpahkan kepada Bapak Ibu dan kita akan sama-sama belajar. Amin. Saya rasa sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.